Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila dari kelas 11 Farmasi 2. Saya akan menyebutkan keutamaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan sejumlah keutamaan menghafal Al-Quran. Misalnya, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama malaikat. Sementara yang menghafal dan bacaannya terbata-bata juga akan mendapatkan pahala. Berikut keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. 1. Golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya." 2. Lebih utama jadi imam sholat. Keutamaan menghafal Al-Quran yang kedua adalah lebih utama menjadi imam sholat. Hal itu diriwayatkan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud Ansori dalam hadis riwayat Bukhari. Yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya di antara kamu. 3. Kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Menjadi tahfiz Quran atau penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Dikatakanlah kepada pemilik atau penghafal-penghafal Al-Quran, akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca." 4. Mendapatkan syafaat. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-Quran bisa memberikan syafaatnya atau pertolongan kepada pemiliknya." 5. Satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan hasud kecuali pada dua hal, yaitu seseorang yang diberi Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam, dan seseorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari." 6. Pahala berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf tersendiri." 7. Keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menghafal Al-Quran yang lain adalah dikabulkannya keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, "Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya." Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. 8. Ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran, hati akan menjadi lebih indah dan tenang. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat sebuah rumah yang rusak." 9. Kedudukan yang tinggi. Setiap umat Islam tentu menginginkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Menjadi tahfiz Quran pun bisa menjadi salah satu cara menggapainya. Karena Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Muslim bersabda,
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. 10. Punya cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia." 11. Akan disematkan mahkota dan jubah. Keutamaan menghafal Al-Quran yang terakhir adalah disematkannya mahkota dan jubah karomah serta keridhaan Allah kepadanya. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada penghafal Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.